Yuk kita doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur buat kesaksian yang memberkati kami. Kami melihat betapa Engkau datang untuk mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih kebaikan-Mu. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Berkati setiap telinga yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, saya pikir hari ini liburan. Saya bilang ya sudahlah, saya nggak libur. Ya, saya nggak ada acara ya. Tadi habis ibadah Jakarta, jadi ada waktu besok saya pelayanan di Banyuwangi. Ya, kita percaya ternyata luar biasa ya. Tetap semangat. Saya lihat tadi yang ikut, saya pikir tidak banyak. Ternyata 180 orang sudahan ya. Kita percaya malam ini siapa yang lagi hari ini nyesek, ya, putus asa di masa sulit. Hari-hari ini tidak gampang. Semua orang rata-rata bicara Bu Eli, tidak mampu Bu Eli, tidak kuat Bu Eli, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Karena semua kemampuan tidak ada, kekuatannya tidak ada, semua jalan ya tertutup. Itu artinya malam ini kita ini hanya butuh Tuhan. Karena yang bisa membuat segala sesuatu mungkin itu hanya Tuhan. Lah kita sendiri sudah tidak tahu apa-apa. Kira-kira kita tambah stres, tambah pusing, maka kita tidak akan bisa juga memecahkan masalah. Apakah stres, apakah pusing, apakah depresi, itu bisa membuka jalan? Enggak. Tapi waktu kita hari ini tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan kita untuk kita melihat bagaimana Tuhan itu pasti membuka jalan saat tiada jalan. Berapa banyak anak-anak Tuhan memilih untuk tetap tenang, percaya, tabah, tegar di masa sulit dibandingkan ya hari ini lebih banyak yang mana saudara? Lebih banyak yang stres, lebih banyak yang depresi, lebih banyak yang merenungkan nasibnya. Tapi malam ini kita mau belajar tabah, tegar di masa yang sulit, enggak gampang. Tapi kita mau belajar malam ini setiap tantangan yang sudah engkau enggak bisa hadapi. Mungkin hari ini faktanya semua di depan, yaitu raksasa. Seperti halnya ya 10 pengintai kita belajar. Apa yang mereka lihat kalau saudara baca di Bilangan 13 ayat 33. Itu yang mereka lihat itu raksasa, orang enak yang besar ya. Yang rasanya sudah nggak mungkin. Bahkan banyak kata-kata dari pengintai yang berkata rasanya kita sulit, rasanya kita nggak mungkin. Nah kita lihat apa yang dialami bangsa Israel ini menjadi teladan ya, menjadi contoh buat kita untuk kita hari ini. Jangan sampai hari ini kita ini berputus asa karena kita sudah tidak mampu. Kita dengar berita buruk hari-hari ini, kita menghadapi sesuatu yang sulit, tapi kita baca di Bilangan 14 ya, ini baca agak panjang. Bilangan 14 ayat 1 sampai ke 9 terlebih dahulu. Yuk kita baca. Jangan pernah hari ini kita menyerah sehingga saudara semakin terpuruk. Makin tabah, makin tegar, ya, makin tenang, kita pasti makin tersenyum melihat hasilnya. Percayalah, jangan pernah takut. Yuk kita baca sama-sama. Bilangan 14 ayat 1. Lalu ya segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Jujur banyak orang yang hari-hari ini nangis bombay saudara ya. Nangis bombay, suaranya nyaring, bukannya memuliakan nama Tuhan. Nangis lihat masalah, lihat ayat kedua. Bersungut-sungutlah, setiap kita pasti bersungut-sungutlah semua orang Israel, semua
kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Tiga, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Seringkali tiga hal yang kita lakukan hari-hari ini ketika keadaan kita rasanya menghadapi raksasa, ya. Diukur kemampuan, tidak mampu. Diukur dari kekuatan, ya tidak mampu. Musuhnya besar, kitanya kecil. Kita sampai nggak lihat loh ada Tuhan yang besar. Seringkali kita seperti bangsa Israel. Kita nangis malam hari. Setelah nangis, ya kita bersungut-sungut. Setelah bersungut-sungut, kita berpikir negatif kepada Tuhan. Mengapa Tuhan? Ini harus kok izinkan terjadi. Kok rasanya Tuhan dulu aku tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidupku enak loh. Saya itu dulu saudara. Dulu Tuhan sosialita. Hidupku tidak bonyok kayak gini. Yang saya lakukan cuma nangis malam hari. Ya, saya bersungut-sungut dan saya bertanya, mengapa Tuhan hidupku harus mengalami seperti ini pada waktu Engkau mengizinkan keadaan yang buruk pada waktu aku melayani Tuhan. Pertanyaan ini saya ulang sehingga hal itu menimbulkan saya tidak lihat terobosan, saya nggak melihat jalan keluar. Nah, saudara, hari ini kita baca, makanya kita perlu tabah dan tegar di masa sulit. Semakin kita menangisi masalah, semakin kita akan bersungut-sungut, semakin kita kecewa sama Tuhan. Pastikan kalau kita tabah, kita tegar di masa sulit, kita pasti melihat jalannya Tuhan. Ayat yang kelima, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Ayat 6. Kita hari ini harus belajar seperti Yosua dan Kaleb. Lihat ya, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ayat yang ketujuh, dan berkata kepada segenap umat Israel, ini orang yang tabah, ini orang yang tegar. Sekalipun di depan mata, menakutkan. Tapi apa yang dilakukan respon daripada Yosua dan Kaleb? Lihat ya, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Orang pengintai yang lain ngomong yang negatif ya, sampai membuat bangsa Israel ketakutan. Tapi ketika Yosua dan Kaleb punya rasa tabah, tegar di masa yang menakutkan, mereka justru punya pemikiran yang positif. Cara pandangnya langsung berubah. Negeri yang menakutkan menjadi negeri yang dikatakan luar biasa. Mereka sampai bisa ngomong luar biasa. Makanya kalau hari ini punya suami yang luar biasa brengseknya, jangan terus dikatakan luar biasa brengseknya, dilawan. Luar biasa Bu Eli, buah, Bu Eli, buah. Ini Yosua sama Kaleb nggak ngomong biasa-biasa loh. Luar biasa indahnya. Sementara bangsa Israel saking lihat luar biasa menakutkan horor sampai nangis tiap malam. Sampai bersungut-sungut, tapi Yosua dan Kaleb langsung mengubah cara pandangnya. Malam ini kalau keuanganmu lagi hancur, jangan terus merenungi nasib hancur Tuhan, bangkrut Tuhan. Bersungut-sungut, kenapa, mengapa, sampai kapan? Enggak, mulai hari ini katakan, Tuhan, luar biasa ramenya Tuhan, luar biasa loh Tuhan berkat-Mu. Sudah bukan biasa-biasa lagi, tapi luar biasanya, aduh Tuhan, rumah tanggaku Tuhan, luar biasa harmonis. Padahal, ya saudara punya suami yang limited edition, rumah tangga hancur. Tapi malam ini kita mau belajar, lihat ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita,
maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu madunya. Sudah berpikir luar biasa indahnya, Yosua masih berpikir gini, ya kehendakmu lah, kalau engkau berkenan Tuhan, pasti di depan itu bukan luar biasa indahnya, tapi luar biasanya juga negeri yang kami masuki itu negeri yang berlimpah-limpah susu madunya. 9. Apa yang kita lakukan malam ini kalau kita tetap tegar dan tabah? Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Lihat ya, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Percayalah 3 hal, buka PowerPoint-nya kalau kita mau tabah, tegar di masa yang sulit untuk kita melihat bagaimana apa yang Tuhan janjikan di depan, kita pasti menikmatinya, yaitu sesuatu yang indah, sesuatu yang berlimpah susu dan madunya, ya. Kita percaya 3 hal. Yang pertama, kita jangan memberontak hari ini. Orang yang tegar tabah tidak akan memberontak bersungut-sungut sama Tuhan, ya. Orang bersungut-sungut itu memberontak loh, itu orang ngeyel saudara, ya. Orang yang suka hari ini nangisi masalah, ya. Hari ini apapun masalah jangan memberontak, kita belajar untuk mengucap syukur. Karena kita tahu bahwa segala yang buruk di pemandangan kita itu tetap luar biasa indahnya di pemandangan Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata, segala sesuatu akan dibuat indah pada waktunya. Hari ini keadaanmu ancur-ancuran, tidak punya bukti baik, saudara tetap katakan, aku akan tabah, tegar, aku nggak akan memberontak, bersungut-sungut kepada Tuhan, aku juga tidak akan pernah takut, sekalipun memang yang aku hadapi itu raksasa semuanya, Bu Eli. Iya, tidak mampu, Bu Eli, kita ini kecil, tapi yang berpihak kepada kita adalah Tuhan yang besar. Ya, tips saya kan kalau lagi takut, lihat Tuhan ada di sebelah kanan, mata saudara dan mata Tuhan bertatap-tatapan, katakan, Tuhan, Engkau tahu ya susahku, sakit hatiku, Tuhan tahu ya kebutuhanku. Setiap kali itu saudara lakukan, saudara tidak akan hidup dalam ketakutan. Yang ketiga yaitu percaya pada penyertaan Tuhan, seperti Yosua berkata, yaitu mereka akan kita telan habis karena yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Apa sih yang tidak bisa Tuhan lakukan kalau Tuhan itu menyertai saudara dan saya di tengah krisis ini? Di tengah resesi yang besar-besaran, kalau Tuhan yang besar menyertai saudara, masalahmu kecil, tidak ada masalah yang melampaui kekuatan Tuhan yang besar. Kenapa kita panik? Karena kita melihat musuh kita yang besar, musuh kita raksasa. Mulai malam ini jangan memberontak, jangan takut, percaya kepada penyertaan Tuhan, itu membuat kita tabah dan tegar. Percayalah, orang yang panik depresi hari-hari ini, itu hanya karena dia mendengar berita buruk, melihat faktanya memang buruk, dan yang melihat kemampuanmu sudah tidak mampu. Tapi percayalah malam ini kalau kita melihat Tuhan yang besar, semua masalah kita itu kecil. Masalah kita itu tidak ada apa-apanya sama kekuatan Tuhan. Malam ini tidak ada orang yang berontak bersungut-sungut, tidak ada orang yang takut lagi. Malam ini semua kekuatan kita jangan dihabiskan untuk menangisi masalah. Semua kekuatan kita jangan dihabiskan hanya untuk bersungut-sungut. Hari ini jangan pernah memberontak. Semua kekuatan kita
habiskan mulai malam ini untuk percaya. Percaya kepada penyertaan Tuhan, akan berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku pasti melihat sesuatu yang luar biasa indahnya, luar biasa berkat-Mu, luar biasa pemulihan-Mu, luar biasa kesehatan-Mu. Itu terus dikatakan, ya. Nah, saudara lihat ya, nanti saya tunjukkan contoh. Nah, kita lompat ayat 10. Hari ini bersikaplah seperti Yosua dan Kaleb, supaya kita menikmati janji-janji Tuhan. 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, ini lihat ya, Tuhan tuh jengkel loh kalau saudara nangisi masalah. Nangis itu nangis ngucap syukur. Hari ini tidak boleh bersungut-sungut. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Percayalah, malam ini mujizat itu masih ada. Makanya habiskan kekuatanmu hanya untuk percaya. Percayalah, kalau Tuhan menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman, berarti hari ini pun di tengah keadaan yang sulit, raksasa di depanmu mengepung hidupmu, engkau tidak akan takut walaupun kecil sudah kekuatanmu. Persediaanmu sudah nipis, Bu Eli, stok. Yang namanya deposito sudah nipis, sudahlah. Tuhan menyertai saudara adalah Tuhan yang besar, Tuhan sumber di atas segala sumber, surga yang tidak pernah kehabisan stok. Itu selalu berkata, penyertaan Tuhan lebih dari cukup. 1 bulan, 1 bakul. Hari ini bulan kelima, berarti kita menikmati bakul kelimanya Tuhan. Cukup, tidak bakal. Saudara tidak usah banyak-banyak setiap bulan. Bilang aja sama Tuhan, Tuhan 1 bakul aja, cukup 1 bulan. Lah, Tuhan kan sediakan 12 bakul, saudara. Artinya 1 bulan 1 bakul, 1 bakul. Besok Februari, Tuhan, gimana hidup saya, Tuhan? 1 bakul lagi. Aduh Tuhan, Maret tidak cukup. Oh cukup, 1 bakul lagi. Siapa yang tidak cukup, mulai hari ini lakukan langkah profetik. Tiap awal bulan katakan, Tuhan, tanggal 1 ada bakul ketiga yang Tuhan berikan. Tanggal 1 bulan Mei ada bakul yang kelima Tuhan sudah sediakan buat saya dan seisi keluarga saya, sehingga pasti lebih dari cukup. Lihat ya, 12 apa yang dilakukan Tuhan. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Nah ini lihat, tetapi lihat ya, orang yang tabah, yang tegar, yang tidak pernah takut menghadapi raksasa, engkau akan kubuat menjadi apa? Bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripada mereka. Malam ini kalau kita mau dibuat Tuhan lebih besar, lebih kuat, tidak ada kata lain. Jangan memberontak, jangan takut, ya, percaya pada penyertaan Tuhan. Tetap tabah, tetap tegar. Kalau hari ini engkau memberontak, engkau bersungut-sungut, dan engkau mulai berkata, sampai kapan Tuhan? Mengapa? Maka itu menimbulkan rasa Tuhan itu tidak disenangkan. Tuhan itu bisa marah. Tapi percayalah, kalau hari ini engkau berkata, Tuhan terima kasih, aku mengucap syukur, aku percaya kok. Engkau sudah sediakan sesuatu yang luar biasa, negeri yang berlimpah-limpah, sudah luar biasa, limpah lagi. Itu kan itu.
walaupun keadaanmu bukan limpah, keadaanmu bukan luar biasa indahnya. Bu Eli gimana ngomong luar biasa indahnya, luar biasa rumit Bu Eli, kacau balau Bu Eli. Yang luar biasa bukan indah, kacau balau, enggak apa-apa. Itu yang dilihat mata jasmani kita. Tapi yang Tuhan perhitungkan, apa yang saudara lihat lewat iman mata rohani. Makanya kita harus pakai kacamata iman. Nggak boleh pakai kacamata jasmani yang melihat, oh seperti pengintai melihat, oh raksasa, orang enak yang besar. Enggak, tapi Kaleb dan Joshua. Joshua pakai kacamata iman. Dia melihat di balik yang menakutkan ada sesuatu yang luar biasa, indah, dan limpah. Mulai malam ini kita tidak boleh lihat yang bonyok, yang kacau balau, yang rumit, yang sulit, yang sudah tidak ada jalan keluarnya. Kita sudah tidak boleh lagi melihat pakai kacamata jasmani. Mulai ganti semuanya, yuk bilang ganti sudah kacamata iman. Supaya apa? Tuhan akan menjadikan saudara dan saya yang pertama lebih besar, lebih kuat. Lompat bilangan 14 ayat 24. Lihat ya, apa yang Tuhan katakan di bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, lihat ya, Tuhan itu bangga. Makanya orang yang pakai kacamata iman itu buat Tuhan kelepek-kelepek di masa. Apa yang Tuhan katakan? Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa, lain kita harus lain. Hari ini orang bicara kacamata jasmani, saudara jangan mau katakan jasmani. Kalau orang bilang gini, tokomu sepi ya, oh rame. Orang kalau bilang gini, suamimu ya bla bla bla, saya bilang, suamiku hebat, suamiku hamba Tuhan. Katanya orang saya stres, saya depresi, tidak apa-apa. Karena mereka yang mereka lihat itu hanya kacamata waktu mereka melihat suami saya. Tapi yang saya lihat, saya sudah melihat kacamata iman. Apa yang Tuhan banggakan kalau orang tetap tabah, tegar menghadapi raksasa? Karena lain jiwa yang ada padanya. Berarti spesial, saudara. Dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Hari ini orang tabah tegar itu ngikut Yesus itu sepenuhnya. Makanya tabah, dihajar badai, doa puasa, makin bonyok Bu Eli. Ya tetap kacamata iman. Oh enggak apa-apa Tuhan, pasti indah, pasti indah. Itu membuat penilaian Tuhan, yaitu saudara ngikut Kristus itu dengan sepenuhnya. Aku dengan mengikut akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Percayalah malam ini saudara akan menikmati 3 hal ya. Kalau saudara hari ini, hidup hari ini punya kacamata iman, saudara tetap tabah tegar, saudara itu dianggap spesial sama Tuhan. Lain loh dari yang lain, ini spesial pakai telur. Ini mengikut aku tulus sepenuhnya. Ndak lagi menuntut hasil, ndak aku jawab, ya ndak bersungut-sungut, ya ndak nangis si masalah, ya ndak tanya mengapa Tuhan, kenapa Tuhan, kapan ini Tuhan, ndak ada yang namanya pemberontakan. Tapi mulutnya selalu mengucap syukur, selalu berkata yang baik tentang aku, pikirannya positif tentang aku, maka aku akan menjadikan mereka lebih kuat. Ya, lebih besar. Bahkan aku sudah menyediakan janjiku di depan, dia akan memasuki negeri, bahkan yang bisa menikmati sampai keturunannya. Pastikan hari ini kita mau orang yang tabah tegar di masa sulit. Saudara tidak akan hancur, tapi justru saudara makin dibuat lebih besar, lebih kuat. Saudara justru akan menikmati janji Tuhan, masuk ke negeri yang sudah disediakan limpah susu madunya, melihat sesuatu yang luar biasa indahnya, dan keturunanmu pasti akan diberkati.
Ya, lihat saudara, kalau saudara hari ini memberontak, lompat 33, apa yang Tuhan lakukan? Kalau kita memberontak, ayat 33 dan 34, bilangan 14. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. 34 ini yang luar biasa. Sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Apa yang saudara tangkap waktu saya baca ayat ini? Seperti Roh Kudus bilang ini, lihat ya, orang yang tabah tegar di masa sulit itu hanya sesaat 40 hari. Tapi yang Tuhan balas nanti 40 tahun akan menikmati 40 hari rela jalani sesaat, tapi nanti menikmati upah di depan 40 tahun sampai anak cucu nanti menikmati makin besar, makin kuat. Janji Tuhan, negeri yang berlimpah luar biasa indahnya kita nikmati sampai keturunan. Daripada saudara hari ini memberontak sama Tuhan, mungkin saudara waktu memberontak, saudara ambil jalan pintas, mungkin bisa menikmati dunia yang memberikan kenikmatan iblis cuman 40 hari. Tapi menanggung akibatnya berapa? 40 tahun. Saya waktu baca ini, Tuhan tidak sebanding 40 hari dikasih nikmat sama iblis, nikmatnya dunia. Tapi kalau Tuhan berkata, engkau akan menanggung akibatnya, yaitu 1 hari pelanggaranmu, kenikmatanmu dengan dosa. Aku hitung 1 hari 1 tahun. Ayo coba, kira-kira saudara milih mana? Menderita 40 hari, nikmati 40 tahun di depan kelimpahan. Makin besar, makin kuat. Daripada menikmati 40 hari, ya, nikmati dosa. Mungkin ya, saya kalau lihat di sosmed itu kadang-kadang saya lihat itu orang itu sudah mulai stres loh, saudara lihat ya. Yang followernya banyak sampai M ya jutaan. Itu loh saya lihat kontennya cuman kipas-kipas uang. Kipas-kipas uang 100.000, terus uang 100.000 dibuang berapa gepok-gepok itu bisa di view-nya banyak loh saudara. Saya sampai bilang gini, ya ampun, orang-orang ini sekarang yang disuka itu yang aneh-aneh. Terus orang bilang gini, ya memang konten itu harus seperti itu Bu. Kalau makin kelihatan crazy rate uang sampai dibuat kipas-kipas gini, nanti kan banyak view-nya. Oh gitu ya. Lah kita hari ini ya saudara sudah ndak usah kipas-kipas uang ya, kipas-kipas uang dolar nanti 40.000 bayar harganya 40 tahun. Hari ini kita sudah bonyok dihina-hina orang, kasihan delu, setia sama suami, setia pikul salib, kasihan delu, nggak apa-apa. 40 hari gantinya 40 tahun. Makanya hari ini yuk tabah aja, tegar. Masa sulit pasti berlalu. Nggak mungkin nggak. Yang penting kacamatanya mulai malam ini jangan pakai kacamata jasmani. Tuhan itu bangga dengan orang-orang yang pakai kacamata iman. Nah, kita lihat, lompat belajar dari peristiwa. Di ayat Yohanes, yuk kita baca ya. Yohanes 16. Ayat 21 dan 22. Kita belajar bagaimana ketabahan seseorang wanita ya. Kalau mau bersalin itu sakitnya luar biasa ya. Tapi kalau sudah melahirkan rasanya hilang rasa sakit. Lihat hasilnya. Hari-hari ini kita itu seperti wanita yang bersalin. Duh sakit loh Bu Eli, menderita. Tidak apa-apa. Tahan. Tegar. Ya, tidak ada loh seorang ibu yang mau bersalin karena sakitnya nggak jadi langsung anaknya sudah dibunuh aja, dibunuh aja anaknya daripada saya melahirkan. Enggak, saudara. Tapi lihat Yohanes 16 ayat 21 sampai 22. Seorang perempuan berduka cita pada saat
ia melahirkan. Ya, jujur, waktu-waktu puncak orang, saya mungkin tidak pernah ngalami karena saya sesar ya saudara, tapi saya pernah waktu saya mau lahir sesar, sebelah saya itu lahir normal saudara. Jadi saya itu sebelum lahirin sudah stres duluan, keringet dingin karena dia teriak-teriak, aduh, aduh gitu ya. Itu benar-benar rasa sakitnya itu saya bisa bayangin dari seorang mama ya, dia bilang, dok, dok, aduh dok, gitu ya. Susternya ngomel, sudah jangan rewel bu, waduh ibu ini gitu. Dan lihat ya, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, yaitu tadi 40 hari mungkin rasanya sakitnya orang kalau mau melahirkan, mungkin 40 hari ya, sakit, hilang, kontraksi, keringat dingin, ya mungkin itu. Tapi kalau saudara sudah lihat pemulihannya Tuhan, saudara tidak akan lihat 40 hari lagi. Yang saudara nikmat nanti hasilnya itu dikali dilipat saudara. Makanya kita lihat ya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ayat 22 perumpamaan. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi. Nah, dan hatimu akan bergembira, sudah gembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Artinya kegembiraannya gimana saudara? Kalau kita hari ini nahan sakit seperti orang mau melahirkan, mungkin saudara mengalami keadaan titik nadir, puncak, sudah sakitnya di sana sini, penderitaanmu sudah rasanya Tuhan sakit, Tuhan tolong Tuhan, sudah tahan, tabah, tegar aja di masa sulit. Jangan hari ini pakai cara kekuatan dunia memaksa waktunya Tuhan. Izinkan bayi itu lahir menurut waktunya dia mau lahir. Dan ayat 22, saudara nanti akan menikmati hatimu bergembira, dan hati itu saking gembiranya sampai Tuhan bilang gini, tidak ada seorang pun yang bisa merampas kegembiraan itu. Artinya kita akan menikmati benar-benar kegembiraan yang dari Tuhan. 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi nah ini tabah tegar, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Itu tadi, kalau kita percaya yang menyertai kita adalah Tuhan yang telah mengalahkan dunia, tidak ada malam ini orang yang perlu obat tidur, orang yang stres, mukanya lonjong semua, ndak ada ya. Orang akan tetap bersuka cita di tengah masalah. Orang bersuka cita, bergembira itu keputusan, bukan ditentukan oleh masalah. Sekalipun hari-hari ini kau menghadapi keadaan yang tersulit, Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, tetap tabah, tetap tegar di masa sulit. Aku telah mengalahkan dunia. Maka apa yang saudara hari ini, kalau saudara bisa tabah, tegar, percaya kepada Tuhan, maka hasilnya orang yang hari ini bisa bertahan sesaat di masa sulit. 3 hal. Apa yang dialami wanita yang menderita waktu bersalin, tapi dia tetap tegar dan tabah? Yang pertama ada kegembiraan, itu tadi. Yang kedua ada damai sejahtera. Daripada kita berbuat dosa, kita mempercepat waktunya Tuhan, nanti kebahagiaanmu akan terampas. Tapi kalau waktunya Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa merampas. Tapi kalau kita yang mempercepat, nanti kegembiraan itu pasti ada yang merampas, saudara. Iblis akan merampas semuanya. Tapi kalau waktunya Tuhan, Tuhan jamin tidak ada satu orang pun yang bisa merampas kebahagiaanmu. Justru engkau akan gembira, damai sejahtera,
engkau akan mengalami kemenangan. Ini nanti satu sesi akan saya bahas next, karena waktunya tidak bakal cukup. Ya, waktunya tidak bakal cukup. Nanti next saya akan bahas kenapa sih orang yang hari ini tetap tabah tegar itu menikmati kegembiraan, damai sejahtera dan kemenangan. Ayat yang terakhir, setelah itu kita boleh tanya jawab. Ya, yuk kita baca. Mazmur 73 ayat 26 sampai 28. Ini keadaan yang paling tersulit sudah ya. Mazmur 73 ayat 26 sampai 28. Saya ambil ayat satu persatu di mana saya lihat Daud itu mengalami titik nadir ya. Saya lihat bagaimana seorang perempuan waktu mau melahirkan itu ambang batas tuh saudara. Itu keringat sejagung-jagung keluar. Mungkin hari ini engkau sampai panik, engkau sampai benar-benar keringat dingin. Dengar berita buruk itu sampai, duh Tuhan ya apalagi ya Tuhan. Apa saya pernah loh satu pesawat ya sama orang. Mungkin saking stresnya ya, takut gitu ya. Pesawat itu goyang ada turbulensi. Sebelah saya itu bapak-bapak pakai peci gitu ya. Dia itu saking takutnya, dia itu sampai gini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya mau ketawa ya, saya sungkan ya sama yang sebelah. Itu benar-benar, aduh, ya Allah, dia sampai saking takutnya, dia itu sampai pucet, saudara. Saya takut bapak ini pingsan sambil dia pegang tangannya erat-erat supaya mungkin dia itu beranggapan jangan jatuh pesawat ini, jangan jatuh, ya. Nah, saudara lihat Mazmur 73 ayat 26 sampai 28. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Mungkin hari ini engkau lagi ngalami keadaan yang habis-habisan sudah ya. Hatimu mau hari ini mungkin kalau sudah dengar sesuatu mau copot rasanya jantung Bu Eli. Tapi lihat apa yang dilakukan pemazmur. Gunung batuku, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Orang yang tabah tegar itu selalu menganggap masalahmu bukan selama-lamanya. Sekalipun daging dan hatiku sudah habis lenyap sudah. Tapi hari ini Tuhan sebagai gunung batu saudara tidak akan pernah hari ini lenyap selama-lamanya. Masalahmu tidak selama-lamanya. Tapi kita punya gunung batu. Allah jadi bagian hidupmu. Itulah yang selama-lamanya ada di dalam hidup kita. Kalau Allah gunung batu kita, bagian kita itu selama-lamanya, masalahmu tidak selama-lamanya, maka kita akan tabah tegar. Sekalipun hari ini yang namanya hidup itu membuat saudara benar-benar hatiku habis lenyap. Lihat 27. Sebab ini orang jangan sampai memberontak ya. Sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan apa saudara? Binasa. Pastikan habis-habisan keadaanmu. Jangan pernah lari dari Tuhan. Pasti hancur. Saudara percaya hari ini kalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai gunung batu, engkau tidak menjauh dari Tuhan, hidupmu tidak akan hancur. Lihat ya, kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Yang paling parah, lebih-lebih banyak orang hari ini meninggalkan Tuhan. Orang mulai pilih cara dunia, meninggalkan Tuhan, pilih cara dunia cepat kaya, cepat pulih, cepat nyaman. Hari ini pastikan malam ini, sekalipun daging dan hatiku habis lenyap. Buka PowerPoint-nya, Fran. Hari ini pastikan tetap tabah dan tegar saat semua sudah habis-habisan. Hari ini kau tidak punya apa-apa, tidak jadi masalah. Tapi kita semua masih punya Tuhan, gunung batu hidup kita selama-lamanya. Berarti harta bisa habis, kejayaanmu bisa habis lenyap, rumahmu bisa habis lenyap, depositomu bisa habis lenyap, cinta pasanganmu yang dulu cinta mati Bu Eli bucin sama saya. Tadi ada seorang ibu yang ngomong gini, Bu, suami saya itu dulu bucin
bucin loh Bu, bucin Bu. Lah sekarang tapi Bu, bukan bucin Bu, benci mati sama saya Bu. Berubah itu total Bu. Nggak mau lihat wajah saya, natap wajah saya nggak mau. Diajak ngomong nggak mau, makan di rumah nggak mau, mandi bawa beli anduk sendiri dari luar, semuanya Bu dicuci sendiri, nggak mau apapun yang saya sediakan. Saya ini salah apa ya Bu? Saya ini loh Bu, bukan orang yang kotor Bu. Saya ini setia sama suami saya nggak pernah ngapa-ngapain, tapi saya dianggap najis Bu Eli. Saya cuma bilang Bu, jangan takut, hari ini hatimu habis lenyap. Apa yang cinta suamimu sudah habis lenyap, tapi kita tetap punya yang sesuatu yang berharga, yaitu Tuhan hari ini menjadikan saudara dan saya gunung batu. Yang kedua, jangan menjauh dari Tuhan, pasti hancur. Lebih-lebih ketika saudara meninggalkan Tuhan, pasti binasa. Percayalah, tetap tabah, tetap tegar malam ini di masa sulit. Jangan memberontak, jangan nangisi masalah, jangan bersungut-sungut. Hari ini pastikan kita tetap percaya kepada penyertaan Tuhan, maka kita akan menikmati seperti seorang wanita, kegembiraan, damai, sejahtera, kemenangan. Kita akan menikmati seperti Yosua dan Kaleb, dibuat makin besar, makin kuat, berlimpah susu madunya, ada keturunan yang diberkati, 40 hari rela menderita untuk menikmati 40 tahun. Jangan dibalik, kalau engkau hari ini tidak tabah, 40 hari nikmat, tapi nanti 40 tahun penderitaan seperti bangsa Israel. Percayalah, malam ini kita mau tabah tegar di masa yang sulit. Ya, Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat. Tidak ada loh orang yang mau sedih lagi. Yuk, mulai malam ini diingat ya, kacamatanya sudah dicopot semua. Lihat apapun tidak boleh lihat raksasa, ya. Yang dilihat Tuhan yang besar. Mulai pakai kacamata iman. Katakan, semua pasti dibuat indah, semua pasti dibuat luar biasa, semuanya pasti dibuat menjadi Tuhan lebih kuat lagi di depan. Saya kasih kesempatan yang mau bertanya, ya. Puji Tuhan, berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua diberkati ya. Puji Tuhan, ada kesempatan untuk bertanya ya. Silakan chat ya, pertanyaannya silakan chat ya. Puji Tuhan ya. Atau kalau mau yang langsung bertanya boleh, nanti saya kasih co-host angkat tangannya, boleh nanti kasih co-host ya. Itu ada pertanyaan. Ibu Sheni tanya, bucin itu apa Bu? Yang dia tahu bukan bucin, brocin. Broto cintaku katanya begitu. Haleluya, broto cintaku. Haleluya. Baik, silakan yang mau bertanya. Ya, boleh bertanya lewat chat ya. Oke. Apa ini? Oh, ini kalau Bu Tan Pobing minta doa ya, operasi jari tengah telapak tangan kanan terkunci, nggak bisa genggam. Oh ya, ada ya yang apa kayak terjepit si syarafnya gitu, nggak bisa ditekuk. Nanti kita berdoa ya untuk Ibu Tan Pobing ya yang akan dioperasi ya. Semangat Bu, semangat ya. Nanti kita akan berdoa. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Yang bertanya dulu, siapakah yang akan bertanya malam hari ini? Boleh langsung ngechat ya, yang sekitar firman ya tolong. Dan ya, setiap pertanyaan bukan untuk diperdebatkan ya. Semua kita minta hikmat untuk supaya boleh diberikan pengertian, bukan untuk diperdebatkan ya. Puji nama Tuhan. Doa yang 22 poin apakah bisa tolong di-share di IG? Oh, Ibu Gembala belum share ya di IG doa-doa pokok-pokok. Oh, sudah. Oh, coba tolong. Nah, coba. Hari lalu ada yang gambarnya. Nah, tolong dicek lagi. Saya belum cek juga di IG-nya Ibu Gembala. Coba silakan ya, Ibu yang bertanya di-share ya, dilihat lagi di IG-nya Ibu Gembala. Anda udah ikut ini kan? Udah follow kan @eli_victory ya, silahkan dilihat, ada di situ pokok-pokok doa ya 22 poin ya, silahkan.
Ada 3 halaman tuh, pokok doanya ada 3 halaman ya. Ada yang mau bertanya? Oh iya, Melan terima kasih ada di IG Bugem ya, oke. Ada yang mau bertanya? Wah, tumben ini nggak ada pertanyaan. Semua terdiam karena merasa tertampar firman atau sudah sangat mengerti ya. Puji nama Tuhan. Ya. Oh, ini Bu Tan Pobing mau bertanya apa mau tadi yang didoakan? Mau bertanya ya Bu ya? Mau bertanya atau mau didoakan? Sebentar saya buka. Kok Bu Tan Pobing angkat tangan? Shalom Bu, dibuka mute-nya. Apa mau bertanya? Apa? Dibuka mute-nya Bu, dibuka mic-nya. Bisa Bu? Mau bertanya atau dibuka mic-nya dulu Bu? Sudah saya kasih co-host. Ya. Mau bertanya atau mau didoakan yang tadi? Ya, mau tanya dulu. Oke boleh. Bu Gemeli, saya tanya ya. Kalau suami sudah percaya ya, dia selalu, maksudnya suka marah-marah dan kata-katanya yang kasar dengan istrinya. Nah itu isi sang istri itu tabah, ya sabar, mendoakan sang suami. Nah, sang suami itu setiap minggu beribadah. Dia tidak merasakan dia orang Kristen. Dia selalu bilang, percuma, Tuhan Yesus itu bisa mengasihi uang. Itu suaminya mengatakan ke istri. Terus sang istri itu bilang, bukan Tuhan Yesus yang mengasihi uang, diberkati. Kalau kita punya iman, kita berdoa sungguh-sungguh, pasti nanti diberkati dari melalui Tuhan Yesus, nanti uangmu bisa berlebih-lebih. Bukan dikasih aja. Dia itu maksudnya itu tidak mengerti sang suami. Tapi dia selalu tekun gitu, tapi dia kata-katanya kasar dengan sang istri. Tapi tidak main pukul, tidak main wanita, tapi kata-katanya kasar, terus mengolok kata yang keluar kebun binatangnya, terus kalau bertengkar itu sepele kecil gitu, dimasalahkan besar-besaran sampai istrinya disuruh keluar, terus minta uang. Istrinya itu kerja, sang suaminya sudah bangkrut. Sang suaminya bangkrut tokonya, tapi dia tidak bisa bekerja soalnya dia sudah sakit tekanan darah tinggi dan lagi gitu. Terus dia minta uang ke istrinya. Kalau tidak dikasih uang sama istrinya, dia selalu sepele gitu. Oke. Iya, baik Ibu, mungkin maaf ya. Pertanyaannya bisa lebih dipersingkat jadi perkataan-perkataan kasar. Ini yang terjadi dengan suami Ibu apa suaminya orang lain ini? Ya, suami Ibu? Iya. Oke, baik. Silakan. Ibu Gembala akan menjawab. Silakan ya. Ya, jadi menurut saya semua yang saya lihat dari suami, gini, orang Kristen itu yang rajin beribadah belum tentu orang benar, ya. Memang kelihatannya baik, rajin ibadah, ya. Tapi pemikirannya dia itu salah ikut Tuhan. Dia pikir kalau dia tidak ibadah nanti tokonya sepi, usahanya sepi. Jadi itu seperti rutinitas yang membuat kalau dia ibadah, dia berharap dia diberkati. Ya, jadi Ibu kalau punya suami yang seperti ini, Ibu sudah bisa baca bahwa suami Ibu itu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, caranya gimana Ibu supaya suami bisa lebih dekat? Ya, Ibu yang harus menabur perubahan karakter dulu. Waktu kita menabur perubahan karakter Kristus, nanti menuainya juga pasti karakter Kristus. Apa yang kita tabur, kita tuai. Lah kalau Ibu lihat suami ini jelek terus, Ibu naburnya juga
marah-marah, ibu menghakimi, ya, ibu membalas caci maki dengan caci maki, berarti yang ibu tabur ini kan bukan karakter Kristus, karakternya iblis. Ya kalau kita menabur karakter iblis, ya jangan mimpi mau menuai karakternya Kristus di dalam hidup suami. Jadi menurut saya perubahan suami ini tidak usah dipusingkan, tidak usah difokusi. Ibu tetap tabah jadi istri yang baik. Memang tidak gampang. Mulai sekarang ibu baik, ya. Perkatakan suamiku ini suami yang luar biasa baiknya. Sekalipun pelit ya Bu, ya. Ibu tidak boleh ngomong yang jelek, sekalipun tidak bisa. Walaupun kalau saya sering ngajari ibu-ibu, Bu, kalau cuma minta uang, selama itu tidak melampaui kemampuan kita, uang itu ada di tangan. Sudahlah, berbahagialah orang yang memberi. Anggap ibu lagi diberikan Tuhan status kegembiraan karena ibu memberi. Sekalipun waktu ibu memberi, yang diterima itu balasannya tidak baik, tidak apa-apa. Tapi kalau firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima, berarti kalau kita tidak menerima dari suami, kita terima dari siapa? Dari Tuhan balasannya. Jauh lebih besar, ya. Jadi ibu mulai sekarang rajin-rajinlah memberi perhatian sama suami, memberi kasih, memberi maaf, memberi senyum, memberi masakan yang enak. Pokoknya memberi. Tidak usah nuntut dulu menerimanya, ya. Menerimanya itu dari Tuhan. Rajin terus memberi, ya. Jadi mulai sekarang ibu suaminya tidak boleh diperenguti. Diperenguti itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu apa ya? Dicuekin wajahnya, ya. Mencucu. Bahasa Surabayanya keluar, mecucu ya. Tidak boleh Bu, ya. Mulai sekarang ibu harus senyum. Saya sudah tabahnya luar biasa Bu. Tapi saya sering hatinya terus saya minta sama Tuhan, berdoa itu berubahkan itu sang suami itu. Siapa? Ya amin. Sekarang saya berdoa tiap malam, berdoa supaya saya minta sama Tuhan suami saya berubah. Ya amin. Ini puji syukur. Sudah perlahan-lahan Tuhan yang menjamah. Ya, itu. Ibu nabur terus, pokoknya tabah, tegar, senyum, ya. Bila perlu suaminya diberi pijet Bu, dipijeti kakinya, ya capek dipijeti. Dia marah aja saya kasih senyum kok. Oh ya sudah Ibu, luar biasa, ya makanya suaminya berubah. Ya, Ibu sabar ya. Mantap. Jadi marah itu Ya. saya minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan gimana kalau saya bisa menyenangkan suami? Ternyata Tuhan kasih suruh buka ini senyum gitu. Dia marah, oh iya apa gitu. Dia tidak bisa marah. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya. Terima kasih ya, Bu Tan Pobing ya. Terima kasih. Pertanyaannya sudah Ini kan dijawab ya. Saya mungkin periksa 20 menit. Oh iya, nanti kita doakan ya di akhir ya, kita doakan ya. Baik, puji Tuhan. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama melihat pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada seorang ibu yang suaminya pernah dilaporkan juga ya untuk kasus KDRT dan kemudian juga oleh wanita tobatnya begitu ya, ada pengancaman apa segala macam, minta uang kompensasi segala macam begitu. Nah, apakah boleh Bu saya melaporkan balik? Karena ternyata dengan perlakuan dia itu sampai jual segala macam, jual mobil, jual apa. Apakah boleh melakukan lapor balik kepada wanita tobat itu karena sudah selingkuh dan nikah siri tanpa izin dan menguras harta saya? Gimana sebaiknya Bu? Begitu. Kalau dulu saya selalu diingatkan Tuhan gini Bu. Permainan sinetronnya suami sama wanita tobat. Tolong itu Fran suaranya gema. Kamu matiin itu mobil. Nah, dulu saya diingatkan Tuhan gini, kamu jangan ikut main di dalam permainannya antara suami dan wanita tobat, ya. Jadi kita jangan ikut campur sudah, ya.
Kalaupun memang suami hari ini, saya percaya semua didikan ini buat suami, supaya suami itu melihat ini wanita tidak baik, ini wanita yang gara-gara perbuatanmu, ya ini tidak setimpal dengan nikmatnya. Nikmatnya cuma sesaat, tapi buntutnya dia harus bayar harganya mahal. Percayalah ibu, tidak usah balas semua, bawa aja di dalam doa. Ibu percaya kalau wanita tobat itu mencuri haknya ibu, termasuk suami ibu, apa yang dicuri, ibu mengampuni, itu akan dikembalikan Tuhan. Termasuk suami dipulihkan, harta yang dikuras wanita tobat, itu juga pasti akan dikembalikan. Yang penting ibu hari ini ngampuni aja, doakan aja sudah ya. Tetap tabah, walaupun kelihatannya menjengkelkan ya. Sudah salah, tidak tahu diri, malah menindas, tidak apa-apa. Itu namanya seperti wanita yang mau melahirkan. Jadi istilahnya ibu ini di ujung ambang batas kekuatan, sudah rasanya sakitnya luar biasa. Ibu tetap tabah, tetap tegar bersama Tuhan di masa yang sulit ini. Sebentar lagi ibu akan melihat kegembiraan, damai sejahtera, kemenangan. Apa yang hilang nanti Tuhan yang akan kembalikan haknya ibu, termasuk suami. Ya, biarin ini didikan buat pelatihan suami supaya dia melihat bagaimana wanita yang selama ini dibelanya. Ya, itu aja Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, sudah dijawab lagi ya. Nah ini ada yang suami, ini ada pertanyaan, ayat-ayat apa saja yang bisa menguatkan di saat depresi datang. Nah ini kan banyak sekali ya, mungkin nanti via WA aja ya. Silahkan Ibu Wanto bisa, Ibu atau Bapak ini Wanto ini ya. Ini sangat banyak ada sih. ayat yang terakhir saya khotbahkan itu yang bagus, yang saya dapat dari Tuhan langsung 3 hari berturut-turut ya. Bahkan hari keempatnya dapatnya ini. Nah, yang pertama gini, Ibu ngalami kesulitan apapun, apa yang Tuhan katakan hari? Jangan takut, serahkan khawatirmu, aku yang memelihara. Itu paling gampang. Yang kedua, kalau Ibu ngomong tidak cukup, Allahku yang mencukupkan kebutuhanmu. Yang ketiga, ketika aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkatmu menghibur aku. Jadi peran Tuhan, katakan Tuhan, aku percaya saat ini, aku tidak mampu, Tuhan berjanji pelihara aku. Aku tidak mampu, Tuhan yang cukupkan, yang mampukan. Aku dalam lembah kekelaman, Tuhan janji menghibur aku. Dan aku percaya kemenangan yang senyatanya, yaitu adalah iman kita. Jadi kemenangan yang mengalahkan dunia itu ada di dalam iman kita. Ibu katakan itu aja. Imanku berkata, aku tetap percaya melihat kemenangan. Jadi hari ini katakan, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan yang menghibur aku dengan gada dan tongkatku. Bahkan kemenangan itu ada di dalam iman percayaku kepada Yesus Kristus. Sudah, itu aja dikatakan terus. Iblis itu pasti lari kalau saudara memperkatakan firman. Itu senjatanya. Ya, kalau kita kepingin menang atas semua peperangan di alam roh, di mana iblis gencar-gencarnya menjatuhkan saudara, saudara jangan diem. Kalau kita ditembak sama iblis dengan fakta, kita tembak balik iblis dengan firman Tuhan. Jangan diterima. Kalau saudara diam, itu akan makin membuat saudara terpuruk. Tapi waktu saudara melemparkan serangan balik itu dengan firman, iblis yang kalah. Iblis itu paling takut dengan firman Tuhan. Ya, itu aja Ibu yang diingat. Itu firman yang sederhana tapi dahsyat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi dideklarasikan terus ya Ibu ya. Nah, puji nama Tuhan. Baik, nah ini ada pertanyaan Bu, bagaimana cara menghadapi suami yang memboroskan keuangan sampai utang-utang untuk hobinya. Nah ada hobi-hobi ya sehingga rela hutang. Nah ini bagaimana ya sikap saya atau gimana caranya untuk menghadapi suami seperti ini? Ya Ibu, kita itu tidak bisa mengubah manusia. Ya, semakin pakai kekuatan kita, kehebatan putar otak merubah suami, kita makin stres. Makanya sekarang kita ini cuma punya satu tip, yaitu tadi, sudah bawa aja di dalam doa. Bawa aja, sudah sekalipun daging dan hatiku habis lenyap Tuhan, aku tetap menjadikan engkau gunung batu. Sudah hari ini bawa
suami dalam doa aja, ibu tetap menabur perubahan yang baik, tidak usah terlalu banyak dihakimi. Ibu katakan yang positif, percayalah kuasa doa, kuasa perkataan, kuasa apalagi menjaga hati, itu akan bekerja secara luar biasa. Kuasa pikiran yang positif itu akan membawa perubahan seperti apa yang kita katakan, seperti apa yang kita pikirkan, itulah yang akan Tuhan lakukan, ya. Jadi ibu seperti yang ibu doakan juga. Jadi kalau ibu berdoa suamiku berubah Tuhan, suamiku jadi baik, suamiku luar biasa hari ini tidak memboroskan uang, tapi justru menghemat uang. Percayalah kalau ibu mulai memperkatakan hemat, 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 nanti suami juga akan hemat nanti, ya. Tidak tahu caranya Tuhan bagaimana, tapi percayalah kuasa perkataan, pikiran, doa itu satu sinergi yang menjadi satu kesatuan. Tuhan akan melakukannya, ya. Tuhan Yesus memberkati ibu. Jangan ngomong negatif tentang suami mulai hari ini. Puji Tuhan. Baik, ini ada Bu Rini Wahyu Astuti mau bertanya, angkat tangan ini atau bisa buka kameranya kalau mau bertanya, atau enggak cuman angkat tangan karena puji Tuhan gitu ya, angkat tangan. Mau bertanya Bu? Silahkan dibuka kameranya. Mau bertanya? Iya, mau bertanya. Sebentar ya, saya buka mute-nya ya. Silakan kalau mau bertanya bisa langsung dibuka mic-nya. Pertanyaannya singkat ya Bu. Bisa dibuka mic-nya Bu. Nah silakan. Nah, begini Bu Eli, saya kan dulu awal pandemi sering konsultasi sama Ibu Eli. Nah, waktu itu awal-awal katakanlah suami saya lagi gendeng-gendengnya kecantol sama pelacur. Dan ketika sudah sama suami, pelacur itu nggak lagi melacur. Sampai sekarang pun suami belum pulang. Saya tetap berdoa. Pernah pulang tahun 2021, bukannya kembali untuk tobat, tapi yang dibilang sama ibu tadi menguras, dia minta 29 juta. Ternyata pelacur itu mau mantu. Nah, sampai di sini saya tetap berdoa, tapi kayaknya Tuhan masih belum ada tanda-tanda untuk memberikan titik terang ke saya gitu loh, Bu Eli. Dan sampai sekarang saya tetap berdoa dan menunggu. Cuman begini, kok sudah hampir 4 tahun ya, nggak ada kabar. Itu yang saya tanyakan. Terus saya harus bagaimana ini Bu Eli? Saya sudah tetap berdoa sabar menunggu. Sudah saya blokir Bu, karena kalau saya buka adanya cuman ya merepotin saya, minta uang lah untuk keperluan sama si pelacur itu. Terima kasih Bu Eli, sekian pertanyaan dari saya. Ya, Bu Rini, masih 4 tahun. Saya dalam ruang tunggunya Tuhan sudah 14 tahun, Bu. Ya, Ibu tetap harus sabar. Kalau namanya tabah, tegar, itu tidak boleh ngasih batasan waktu sama Tuhan. Kalau selama suami kita belum berubah, ya Ibu tetap berdoa, itu sudah benar. Tapi doa itu harus jaga hati ya Ibu. Jaga hati, iman itu tetap dijaga. Tidak bisa kalau berdoa tapi hatinya sakit hati. Setelah berdoa masih mikir, duh suamiku kok tidak pulang-pulang lah. Kayak bangsa Israel, mengapa Tuhan? Sampai kapan ini Tuhan? Nah itu tidak bisa. Ya, Ibu tidak boleh nangis lagi tiap malam sambil bersungut-sungut. Tapi Ibu mulai hari ini percaya dengan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai Ibu dan Ibu berdoa, maka Tuhan juga menyertai suami Ibu yang lagi berbuat dosa. Sama-sama sekolah kehidupannya kok. Saya sering ngomong ya sama ibu-ibu, jangan dipikir suami kita yang nggak pulang, selingkuh, berbuat dosa, KDRT, suami yang brengsek itu waktu mereka berdosa, jangan dipikir mereka juga ada sekolah kehidupan. Oh sekolah, sama. Orang bilang enak ya orang berdosa kelihatannya ketawa, enggak, sama bonyoknya Bu, percayalah. Cuman sekolah kehidupannya beda. Ya, yang suami jadi subjek, kita jadi objek. Tapi sama-sama bonyoknya kok ya. Saking aja Ibu tidak tahu realitanya kehidupan orang berdosa. Realitanya ketika kita sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, pasti
Tapi Tuhan itu tidak pernah tahan dengan perbuatan dosa, ya. Itu aja. Jadi ibu tetap tenang. Katakan suamiku lagi sekolah Alkitab, Tuhan titip ya Tuhan, didik suamiku jadi hambamu, jadi anakmu, jadi alatmu. Itu aja sudah. Kan sekarang masih jadi alatnya iblis. Sementara diproses juga sama Tuhan, sekolah kehidupan jadi alatnya. Ya, ibu tetap semangat. Jaga hati Bu, jaga perkataan, jaga pikiran ya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Bu Eli, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Rini buat pertanyaannya dan sudah diberikan pencerahan ya sama Ibu Gembala ya, puji nama Tuhan. Baik, untuk selanjutnya bolehkah kita sebagai orang Kristen menempuh jalur hukum atau melaporkan kepada kepolisian untuk orang-orang yang merugikan kita karena menggelapkan uang kita dengan nominal yang besar? Silakan Ibu Eli. Tidak apa-apa, ya. Itu tidak masalah, karena itu kan kita tidak curang. Kita minta bantuan aparat karena memang yang bisa berhak untuk mengusut semua sampai membuktikan dia salah, itu kita butuh yang namanya bantuan hukum. Ibu tidak apa-apa, ya. Apalagi jumlah nominal juga sangat besar. Tapi yang penting ibu jangan sakit hati. Kalau berdoa jangan dikutuki, ya, biar tidak selamat, bangkrut. Kamu nggak boleh seperti itu. Tetap mulut harus memberkati musuh, mendoakan musuh dengan baik, ya. Ibu tetap jaga hati aja, boleh bantuan. Berdoa supaya orang-orang yang Tuhan kirim untuk membantu itu bukan orang-orang yang pecundang juga, ya. Banyak orang yang kelihatannya membantu tapi kanan kiri ibu malah habis uang banyak, ya. Makanya kita perlu doa sebelum ibu milih siapa yang akan ibu pilih, supaya benar-benar ketika Tuhan bekerja ibu juga dapat proteksi, ya. Karena banyak orang yang minta bantuan itu malah uangnya kanan kiri oke, jadi ibu tambah habis uang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada seorang ibu yang mungkin hidup di dalam, masih ada masalah di dalam kepahitan karena suami berselingkuh. Ternyata Tuhan kirim juga orang-orang yang suaminya berselingkuh dan curhat sama ibu ini, sehingga sepertinya membuka luka lama lagi. Nah, bagaimana harusnya dia bertindak Bu, karena ternyata Tuhan kirimkan orang-orang yang juga alami seperti itu. Ya, Ibu, sebenarnya ini kesempatan. Saya ini bisa jadi kuat dalam proses dapur api yang enggak waktu yang singkat itu karena saya belajar untuk mengkonselingi orang-orang. Justru dari waktu saya konselingi orang, bukan luka lama yang terluka, saya itu malah jadi kuat, ya. Dan waktu ibu melayani Tuhan, saya paling ingat gini, Tuhan, saya sendiri ngalami masalah. Kenapa ya Tuhan itu kok kirim jiwa-jiwa? Tuhan cuma ingatkan satu hal buat saya. Ketika engkau melayani aku, masalahmu aku yang melayani, suamimu aku yang melayani, anak-anakmu aku yang melayani, hidupmu, rumah tanggamu aku yang melayani. Jadi ibu harus melayani, bukan mengingatkan luka. Lah kalau ibu masih mengingatkan luka, berarti ibu belum move on. Nah itu bahaya. Kalau orang sudah move on, daging hati ibu sudah ndak lagi bisa sakit hati, maka walaupun diingatin iblis tentang perbuatan jahat, ibu ndak akan pernah mengingat-ingat kesalahan orang. Ya, ibu harus melayani karena ini kekuatan yang makin membuat ibu makin jadi kuat. Saya bisa kuat tuh karena melayani. Kalau ndak melayani sudah hari ini ndak tahu jadi apa. Tapi waktu saya melayani ibu-ibu yang lagi berbeban berat, otomatis beban berat saya itu juga terangkat gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jadi momen seperti itu merupakan kesempatan ya, kesempatan untuk juga kita boleh melayani ya. Baik, pertanyaan. Nah, ini dari Wiharso nih bertanya buat Ibu Gembala. Bu, mau nanya, kalau saat teduh kita nggak ada kata-kata doa, hanya diam dan mengingat kebaikan Tuhan aja, gimana Bu? Boleh nggak seperti itu? Baik nggak Bu? Atau harus ada kata doanya? Gitu, silakan Bu. Enggak apa-apa.
Kalau kita kadang saat teduh, waktunya saudara diam itu jauh lebih baik. Waktunya saudara yang dengar suaranya Tuhan. Ya, lah kalau saudara ngomong, Tuhan dengar suara saudara. Tapi waktunya saudara diam, ya waktunya kita dengar suara Tuhan. Mungkin saudara Wiharso bilang-bilang Tuhan, aku mau tahu Tuhan itu mau apa. Ya itu tadi yang saya ajarkan terakhir khotbah. Mulai hari ini jangan bawa proposal kita, tapi minta proposalnya Tuhan tuh apa sama kita. Kita kan selama ini egois, selalu doanya bawa proposalnya kita. Tuhan, aku mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Kita tidak pernah tanya Tuhan, maumu apa Tuhan, maunya Tuhan apa, enggak. Nah, waktu kita diam, kita tanya Tuhan, Tuhan mau apa dalam hidupku, dengan keadaan hidupku seperti ini, Tuhan tuh maunya apa. Ya itu sudah, ya. Nanti Tuhan akan bicara dengan apa yang kita alami, kejadian hidup yang buruk, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Enggak apa-apa, Wiharso bagus itu ya, belajar mendengar suara Tuhan, kasih kesempatan Tuhan untuk berbicara. Mantap ya. Jadi mantap Wiharso. Jadi percaya ya, justru dia saat diam itu kesempatan baik untuk kita dengar Tuhan ngomong apa. Karena Tuhan bisa audible di telinga, bisa naruh perkataannya di hati ya. Puji nama Tuhan. Sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Bahkan ini ada yang ya mau rujuk. Wah puji Tuhan, mau datang untuk rujuk suaminya setelah sekian lama ya. Setelah 4 tahun ninggalin dan akhirnya mau rujuk, mau minta maaf sama keluarga dan pemberesan. Kita doakan nanti ya. Ada Bu Sharon ya, Ibu Iya, Sharon. jangan lupa kesaksian. Tadi ada Ibu satu. Dia yang kaget-kaget suaminya datang. Siap mungkin ikut Ibu ini ya. Kesaksian Bu yang sudah dipulihkan supaya jadi berkat ya. Uang yang belum dipulihkan tapi sudah berubah, itu kesaksian bagus ya. Saya tunggu kesaksiannya ibu-ibu, bapak-bapak juga buat Zoom-nya Victory ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya. Oke, baik. Sudah tidak ada lagi yang akan bertanya. Apa ini? Itu Christine itu. Oh, ini satu terakhir ya. Saat ini suami saya tidak pulang ke rumah sudah 1 tahun dan sedang berhubungan dengan wanita lain dan sudah mulai tidak memberikan nafkah baru 2 bulan ini dan sudah ada kata cerai. Saat ini suami saya ada hutang kepada orang tua saya melalui via anak-anak saya. Bolehkah saya tuntut suami untuk melunasinya? Silakan Bu. Ya, kalau diminta enggak usah sampai dituntut seperti apa, minta aja baik-baik ya, bilang aja ini kan uangnya orang tua. Sudah Bu, kalau suami sudah tidak kasih nafkah, belajar praktek firman saya tadi itu. Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang hiburkan ya. Aku percaya dengan imanku segala sesuatunya pasti berakhir dengan kemenangan. Ibu mulai praktek kata-kata itu. Itu simple, tapi punya arti yang dalam ya. Saudara takut apa kalau saudara dipelihara, saudara dicukupkan, saudara dihiburkan, terus saudara ngalami kemenangan di tengah masa sulit dengan apa yang saudara ucapkan. Saudara pasti ngalami terobosan, nggak mungkin. Perkataan kita itu diperhitungkan sama Tuhan. Karena kacamata saudara sudah berubah. Ibu kalau pakai kacamatanya ibu terus lihat suami, pasti makin terpuruk. Tapi mulai sekarang pakai kacamatanya Tuhan. Suami yang brengsek itu nanti jadi luar biasa indahnya. Luar biasa baik, sudah katakan ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, sehati kami berdoa buat anakmu yang sudah kesaksian. Kami percaya Victor diberkati Tuhan juga. Dan kami juga berdoa buat Ibu Tan Poping yang akan operasi di saraf di telapak tangannya. Kuasa bilur-bilur Yesus bekerja memberi kesehatan, operasi berjalan dengan lancar. Terima kasih buat yang sudah melayani Tuhan malam ini, supaya mereka tidak pernah sia-sia. Dan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Sampai